Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tap di komen, halo Resti apa Nisa. Pokoknya kita di sini nanti bakal sharing session. Jadi teman-teman gak usah sungkan buat nanya, mau di komen, mau by voice, it's okay. Nanti kita sharing session di sini, oke? Okay? Ya, waalaikumsalam. Tap, tap, tap Marco tap. Wih, ini baterai aman. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Suhaibil bashra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talibatana wa talibatina min yawmin hadha ila yawmil akhirah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat semuanya sehingga pada siang ini di malam ke-23 ya malam ini atau malam ke-22 kita dapat berkumpul kembali di tempat yang insyaallah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita online tapi insyaallah teman-teman yang di rumah, yang lagi jalan, yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, insyaallah dapat kemuliaannya dan keberkahannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tujukan kepada baginda besar Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat-sahabatnya dan juga para tabi'innya. Tak kenal maka tak tahu, izinkan perkenalkan nama saya, bukan tak sayang ya, ini kita ubah tak tahu. Perkenalkan nama saya Rizky Fadila, teman-teman boleh panggil aku kalau online, kalian panggil aku Fadil atau mungkin Kak Fadil, terserah whatever you want. Tapi kalau ketemu aku di real life, panggil aku Rizky. Enggak, kenapa beda-beda Kak? Enggak apa-apa, biar ada pembeda di antara nama aku gitu. Ya gitu lah pokoknya. Tip, mari sama-sama yang saya hormati yaitu ketua pelaksana majelis ini. Semoga Allah mudahkan perjuangannya, Allah sehatkan perjuangannya, badannya, beserta para panitia-panitia yang terus semangat untuk menyebarkan dakwah, dan insyaallah step by step ini komunitas bisa lebih besar lagi. Yang ini hadir yang 50 orang, ntar bisa jadi 500 orang. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati itu teman-teman semuanya yang hadir di sini yang setelah menunggu saya mungkin kurang lebih 1 jam ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga teman-teman yang menunggu pahalanya bisa dilipat gandakan dan pahala sabarnya gitu. Mungkin kalau misalkan ke teman-teman nggak sabar tadi udahlah nggak jadi ikutan karena rezekinya lama, delay dan sebagainya. Tapi masya Allah ternyata teman-teman masih bisa sabar dan ingin menunggu untuk kita bersharing session, dan semoga sabarnya kalian nanti dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang nanti akan datang di setelah ini insyaallah. Baik, sama-sama kita baca basmalah untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, aku pengen teman-teman di rumah yang punya handphone, yang ada notes-nya, yang ada catatan, buku atau notes something like that, silakan dipersiapkan. Kalau ada yang bisa dicatat, kalau yang nggak dicatat pun dipahamin. At least nanti ketika ini sudah beres, nanti teman-teman boleh screenshot, nanti pasang tuh, misalkan nanti ada aku nyampein sesuatu apa atau ngebahas apa, kalian share. Mau itu nanti kalian tuh baru punya Instagram baru kah, atau udah punya Instagram lama kah, tapi kalian semangat untuk menyebarkan kebaikan. Walaupun nggak ada yang mengambil manfaatnya, tapi kita harap semoga ada yang mengambil manfaatnya ketika nanti kalian share, karena kita dapat pahala kebaikan tersebut. Jadi jangan pernah malu untuk nge-share hal kebaikan. Oke? Aku harus lebih baik ke Ramadan kali ini. Coba di komen. Kalian ngerasa lebih baik atau kurang lebih baik dibandingkan Ramadan tahun kemarin? Coba aku pengen lihat dulu komennya.
Coba komen, 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 komen. Sama aja. Alhamdulillah lebih baik. Lebih baik, kurang 50%, 50%. Oke, 50-50 ya. Alhamdulillah lebih baik, alhamdulillah insyaallah lebih baik, alhamdulillah lebih baik, alhamdulillah. Mendingan sih dikit, alhamdulillah. Lebih baik sholat malamnya makin kencang. Wah, Masya Allah. Insyaallah lebih baik, belum baik. Alhamdulillah baik, masih kurang 70%. Kayak baterai health iPhone ya, 75%. Saya segitu lagi sekarang. Oke, berarti berproses lah ya. Alhamdulillah baik ketika di Mahat. Wah, Masya Allah. Insya Allah mendingan. Mendingan. Kayak lagi sakit ya, mendingan. Alhamdulillah lebih baik. Ya, tapi BTW suara aku jelas kan? Maksudnya nggak kerasa-kerasa. Kalau kalau kurang jelas aku gedein lagi mic-nya. Jelas, jelas, jelas. Aman, mantap. Oke, oke. Tapi karena judulnya kebetulan kita tuh lagi ada di 10 malam terakhir, yaitu disunahkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita menghidupkan 10 malam terakhir ini. Mau ganjil, mau genap, mau ganjil genap, polisi. Gak apa-apa diterobos. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu bukan menyuruh kalian yang ganjil-ganjil aja dimasukin buat ibadahnya, tapi 10 malam terakhir. Emang malam Lailatul Qadar itu betul, yaitu clue-nya di malam ganjil. Terus ada apa namanya, kata Imam Ghazali itu kalau misalkan mulainya hari Selasa, insya Allah di malam 27. Atau misalkan dimulai Senin itu di malam ke-21, yaitu kedua hari yang kemarin ya, kemarin yang lalu. Tapi kita kan nggak bisa menjadikan itu sebagai landasan utama, itu patokan utama. Yang disuruhnya itu kita tuh 10 malam terakhir ini kita fokus buat ibadah, buat naikin kualitas ibadah kita. Biar apa? Biar kita dapat malam Lailatul Qadar itu. Karena kita nggak pernah tahu di dalam 10 malam terakhir itu kita kan nggak matokin tuh mau malam 21, mau malam 22, 23, 24. Nah, ganjil kan 21, 23, 25, 27, 29 ya sampai gitu. Kalau kita fokus di semua malam itu, mau kita dalam keadaan sadar, mau kita dalam keadaan nggak sadar, mau ternyata ciri-cirinya pas banget nih sama malam Lailatul Qadar. Nah, itu kan termasuk kita orang-orang yang beruntung. Sayang banget makanya kita ketika udah masuk ke 10 malam terakhir, tapi kita nggak kencengin sabuk kita. Nggak buat siap-siap nih buat lawan hawa nafsu kita biar kita tuh nggak capek, nggak bosan buat beribadah. Bayangin teman-teman. Kita baca satu huruf di Al-Quran aja misalkan nih Nun itu ketika malam itu malam Lailatul Qadar dikalikan aja sebagaimana dikalikan pahala baca satu huruf berapa terus dalam 83 tahun. Itu banyak banget. Sayang sekali, bukan sayang sekali, qadaruluhnya ternyata kita tidak dikasih lihat gambaran pahala yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita melatih, kita dikasih ujian untuk kita tuh biar lebih fokus antara ibadah. Karena kalau misalnya kita dikasih tahu gambaran pahala kita sebesar apa, mungkin bukan dorong-dorongan lagi orang tuh buat dapetin pahala tersebut, melainkan bisa saling bunuh-bunuhan. Tapi kan ternyata kita dikasih keterbatasan sama Allah untuk tidak bisa melihat kadar pahala. Tapi kan kita dikasih kerangka pikiran kita untuk belajar, untuk mengetahui ternyata kadarnya segini, besarnya segini loh. Tapi kalau orang-orang awam yang mungkin belum tahu kadar pahala ini tuh sebagaimana besarnya, kita cuman sekedar ya udah pahala, ya udah pahala. Akhirnya nggak memaksimalkan pahala yang kita bakal dapet itu. Tuh, Tokopedia. Astagfirullah. Ya, teman-teman, kita masuk ke bab ibadah dulu. Nah, ini ada kalamnya daripada Sayyidil Habib Umar. Qala Sayyidina fa'anadu bi'ulumi lan taduqa halawata as-sawmi wala halawata al-qiyami wala ladzata tilawati wala ladzata al-munajah wa fi qalbika syai'un ahabbu minallahi wa rasulihi. Engkau tidak akan bisa merasakan manisnya berpuasa, manisnya mendirikan salat,
nikmatnya mengaji, nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam hatimu ada sesuatu yang lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Siapa nih mungkin yang suka, aku suka BTS, aku suka Kim Jong Un presiden Korea Utara ya, pokoknya itulah, Jong Un lah pokoknya. Kita nggak pernah dilarang buat menyukai suatu hal, tapi kita harus bisa tahu kadar sukanya kita seperti apa. Nah, biasanya nih kalau misalkan fans-fans garis keras BTS atau Korea lovers yang sering aku temui, kadar standar mereka tuh udah menurut aku yang kaget tuh udah luar biasa gitu. Tapi begini kayak ini standar banget, kita suka begini standar banget. Tapi kadang suka sampai kayak dihayal-hayalin buat jadi suaminya atau kayak gitu. Nah, sedangkan masih ada sesuatu yang kita cintai itu kita bakal terasa hambar. Mau ibadah kita ngingetnya Kim Jong Un, Presiden Korea Utara, astagfirullah. Kita mau apa namanya, mau sholat kita mikirin yang lain, kita mikirin sesuatu yang kita belum belum pasti, mungkin kita udah mikir itu jodoh kita, padahal belum belum ada apa-apa di situ. Nah, maka dari itu kita perbaikinlah kita rasa cinta kita sama apa namanya, Allah. Gimana caranya? Itu kita melupakan hal-hal yang mungkin membuat hati kita ganjal. Kayak misalkan kita kayak udah ngedenger, misalkan nih masih teman-teman ada yang masih suka musik, aku pun masih ngedengerin musik gitu. Cuman kita mulai kayak konversi gitu, musik yang kita dengerin itu mau seperti apa, yang liriknya masih normal atau enggak normal. Tapi kan lirik lagu itu semuanya kan, ada yang masih kadar normal ataupun tidak normal. Nah, kita mulai teliti kira-kira, oh lagu ini kadang suka terngiang-ngiang nih ketika sholat, kita stop dengerin itulah. Kita pelan-pelan dulu. Karena lirik lagu tuh biasanya juga kalau kita kaitkan dengan ibadah itu bisa juga. Nih kalau kalian tahu temen aku, sahabat aku, Hawariyun, beliau selalu bilang, gini dia, pernah gak sih denger lagu, aku pernah lupa lagu apa judulnya apa, tentang cinta gitu. Tapi kita ubah cintanya jangan sama orang, perempuan atau apa. Kita ubah cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi benar, itu bisa worth it. Kita jadi ngemahamin liriknya, tapi kita ngebayangin cintanya kepada Nabi Muhammad. Itu salah satu buat ngelatih diri kita buat, oh ternyata lirik lagu juga bisa kita ubah maknanya gitu. Tujuannya seperti apa. Nah, back to the topic. Dan gimana sih cara kita buat melatih hati kita biar kita tuh bisa apa namanya lebih baik dan membersihkan hati kita. Yaitu qala sayyidina fa'anu bi'ulumi ma hunaka syai'un yusaffika ahsanu min dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk membersihkan hatimu kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah teman-teman ada yang punya tasbih atau punya jari atau ada yang semuanya pasti insyaallah punya jari ya. Gunain jari-jari tersebut, lisan kita untuk berzikir, mau di dalam mobil, mau di dalam motor, masa di motor gitu. Kita coba untuk selalu ingat berzikir karena itu dalam salah satu konsep kita pembersihan hati. Mungkin kita teman-teman punya hati yang berbeda-beda. Aku nggak pernah tahu hati siapa nih namanya. Saya Iva, Nisa, Atika. Atika. Kok kayak itu iklan Oreo? Alika itu ya. Udah maaf ya aku suka random. Dan apa namanya? Kalian pun nggak mungkin nggak tahu hatiku seperti apa dan kita nggak akan pernah tahu hati seseorang itu seperti apa. Yang tahu cuman antara orang tersebut dengan Allah. Nah, maka dari itu ada tipsnya kan. Ketika kita pengen membersihkan hati, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah. Ingat sama nama-nama Allah, ingat sifat-sifatnya Allah. Biar apa? Biar hati kita mulai terbiasa untuk apa namanya? Gampang bisa menerima, memaafkan orang lain ketika mungkin ada yang sesuatu yang kita harapin tapi nggak sesuai ekspektasi kita bisa berlapang dada. Dan ketika hati kita bersih, itu semua bakal mulai tenang. Nah, sekarang kan karena tadi judulnya tadi salah satu apa, lebih baik aku harus bisa lebih baik Ramadan kali ini kan. Dan masuk ketika di bulan Ramadan 10 malam terakhir ini nih, orang-orang tuh ada yang dia tuh gunakan 10 malam terakhir ini untuk hal dunia, untuk kerjaan, ada juga untuk yang perihal akhirat. Ini boleh dicatat nih teman-teman. Qala sayyidina fa'anul bir'ulumi
Ahlut tijaratid dunyawiyah lahum diqatun fi iktisabil arbahi. Wa kadzalika ahlut tijarati al-ukhrawiyah lahum diqatun fi iktisabil arwahi. Ahli pembisnis dunia, mereka sangat detail menghitung keuntungan usaha dunia. Begitu pula ahli pembisnis akhirat. Mereka sangat detail dalam menghasilkan keuntungan rohaninya, yaitu akhirat. Jadi kita bisa lihat nih teman-teman mungkin di luar sana ada punya teman yang fokus dalam kerjaannya. Berarti mereka hitung keuntungan bisnisnya atau dunia. Tapi kita berhusnuzon. Mereka mencari duniawiyah tapi menyisihkan hartanya untuk perihal akhirat. Jadi kita jangan pernah, oh ternyata dia tuh tadi kata Kak Rizky dia tuh fokus sama dunia berarti akhiratnya nggak ada. Nggak boleh. Aku selalu diajarin sama guruku, kita harus jadi orang yang selalu husnuzon sama orang. Husnuzon. Mau kita ngedengar gosip dari orang, na'udzubillah, orang tersebut seperti apa, kita coba kalau kita nggak ngelihat dari mata kepala kita sendiri, kita gunain hati kita untuk mengontrol hawa diri kita, hawa nafsu kita. Jangan sampai kita gampang jadi orang yang latah. Oh, karena situ, kata situ, kata situ, kata situ. Oh iya dia mah begini, gini, gini, gini. Padahal belum jelas, belum pasti. Dan ngalaminnya pun bukan karena kita. Bukan ke kita maksudnya dampaknya. Tapi kalau kita punya hati yang bersih, berhusnuzon selalu sama Allah, enak di hati kita. Walaupun depan kita tuh orang maksiat. Bukan maksiat orang, seorang pendosa. Kan aku selalu bilang sama teman-teman ketika aku ngisi kajian atau apapun itu, kita jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang. Hatta walaupun kita naik level 1 tingkat. Tapi kita jangan pernah merasa diri kita tuh naik. Even aku yang ngobrol di depan kalian semuanya, walaupun nggak kelihatan wujudnya yang mana ini, aku selalu mencoba untuk memperbaiki diri. Dan teman-teman sama, ketika teman-teman hadir di acara kayak gini, kajian, di komunitas, jangan pernah diri kita merasa diri lebih baik dibandingkan orang lain, dibandingkan teman kita, dibandingkan circle kita, dibandingkan lingkungan kita. Karena kalau kita sudah merasa diri lebih baik, kita udah mulai termasuk orang-orang yang mulai sombong. Hati kita mulai diuji, oh kita merasa lebih baik, kita merasa lebih soleh dibandingkan dia. Padahal kita nggak akan pernah tahu yang masuk surga kita atau dia, yang mendapat pahala diri kita atau dia. Makanya ketika ada orang pendosa, jangan dihujat langsung, kan suka ada tuh orang-orang kayak wah dia pendosa gini, ahlun nar, ahlun neraka. Astagfirullah. Siapa diri kita bisa ngecap orang sebagai ahli neraka? Sekelas Nabi Muhammad SAW aja tidak pernah. Lantas siapa diri kita? Sama-sama pendosa. Apa yang kita bisa banggakan sama diri kita sehingga kita bisa dapat mengecap orang ahlun nar. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah tuh kan suka sama seorang pendosa yang memperbaiki dirinya, yang mensucikan dirinya, yang bertobat di jalan Allah. Bahkan referensinya dari Ustadz Adi Hidayat. Allah tuh jauh lebih cinta sama seorang pendosa yang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang mengaku soleh tapi tidak pernah mengaku salah. Merasa dirinya lebih baik dan gak pernah salah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah tahu perihalakan ini, kita akan menyesuaikan kondisi yang ada. Ketika ada orang yang baru hijrah, kita rangkul. Ketika ada orang yang baru patah hati, terus dia tuh mulai tertarik sama Islam, kita rangkul. Jangan langsung to the point, wah ini haram, ini, gampang langsung ngedistract orang tuh buat langsung ke ajaran Islam yang lurus gitu. Padahal agama Islam tuh bukan agama yang kaku. Bukan agama yang kaku. Jadi ketika ada orang yang baru menyentuh yang namanya itu agama Islam, even dia terakhir dari Islam, mungkin karena agamanya orang tuanya Islam juga, tapi dia belum mengenal dalam agamanya. Dan mereka tertarik sama Islam. Kita jangan langsung bawa-bawa langsung pakai dalil begini-gini. Wah, nggak semua orang tuh bisa langsung nangkap di situ.
Makanya aku kurang kemarin waktu itu pernah ada, kalian mungkin tahu ada kajian Ustadz Agam, Ustadz Anak Taki, ada yang tahu, bilang tahu 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 tahu. Coba aku memancing kalian buat berinteraksi sama aku walaupun kalian mengetik. Tahu, 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 tahu. Nggak tahu. Alhamdulillah tahu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak tahu, tahu, tahu. Oke, masya Allah. Nah, alhamdulillah pernah ikut kajian beliau. Nggak tahu kak. Oke, mau yang tahu, mau yang nggak tahu, mau yang nggak tahu, mau yang tahu. Pokoknya waktu itu di TikTok lagi rame perihal kajian beliau yang lagi dihujat waktu itu karena kajiannya nggak bahas tentang cinta, 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 cinta. Pernah dengar? Pernah dengar? Nah, ini sebenarnya salah satu apa namanya pelajaran yang bisa kita ambil. Oh iya tahu lumayan kesel. Pernah kak? Gini, 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 gini. Orang yang hadir ke kajian Ustadz Hanan Ataki, yang hadir ke kajian Ustadz Agam, itu mirip-mirip kan? Kadang aku juga orang-orang yang hijrah, orang-orang yang baru kenal agama, orang-orang yang baru dia tuh pengen dapat lingkungan yang baik, lingkungan yang positif. Jadi marketnya mereka tuh emang di situ. Orang-orang yang rela untuk bayar 150.000, 100.000, emang karena mereka pengen duduk di situ. Pertama mungkin pembahasannya, oke, ada cinta-cintanya, tapi kan nggak semuanya perihal itu cinta-cinta. Tapi yang banyak komen tuh orang-orang TikTok yang mungkin nggak tahu mereka tuh hadir kajian atau enggak. Atau mungkin dia belum tahu dia pernah duduk bareng sama Ustadz Hanan, Ustadz Agam atau tidak. Karena kondisi orang dalam pelajari Islam tuh beda-beda. Ada orang yang lagi patah hati, terus ada orang pacaran, terus broken heart, patah hati, akhirnya dia tuh butuh yang namanya tuh ketenangan hati. Dan mungkin tempatnya di situ, ke kajian-kajian seperti itu, pelan-pelan dulu. Karena kita ketika belajar tuh dari level dasar, nggak langsung langsung apa namanya top player langsung ke atas itu enggak. Dan ketika mungkin orang tersebut nih udah hadir ke kajian Ustadz Agam, ke Ustadz Nantaki, ternyata dirinya oh masya Allah nih udah lebih baik. Dan akhirnya dia tuh mulai mencari pembelajaran hal baru, itu mulai ke bab fikih. Nah ketika di bab fikih itu nggak langsung dia tuh nggak bakal ke situ lagi, bakal pindah tempat, pindah naik level, nyari orang, nyari ustadz atau guru yang lebih paham di posisinya seperti itu. Jadi jangan gampang menghujat begini gini gini gini. Karena setiap orang tuh punya titik terendahnya, titik down-nya, titik kembali ke Allahnya masing-masing. Sedangkan iman aja naik turun kan. Ketika dia tuh lagi mencoba buat naik, kalau langsung diturunin, how? Bagaimana? Makanya pesanku udah sama kita semua nih buat diriku juga, kita jadi orang yang gampang buat berhusnuzan aja. Husnuzan, husnuzan, husnuzan. Buat ketika mungkin emang orang tersebut buruk, kita berhusnuzan. Kecuali kalau emang dia apa, misalkan contoh di jalanan dia pakai peci nih contoh, terus dia malah ngerokok, malah minum kopi, kita wajib tegur. Tapi kan bang, kita tadi kan kata bang Fadil berhusnuzon, siapa tahu dia Kristen nyamar pakai peci terus bawa-bawa kitab nggak Alkitab, ya mungkin 0, sekian sekian persennya ya. Tapi kalau misalnya udah kelihatan mukanya Islam dan sebagainya, kita ya tegur gitu. Mungkin karena kebanyakan tren-tren TikTok ya kemarin. Nah, yang dilihat cuma yang viral hanya video sepenggal, tapi kenyataan yang dibahas bukan cuma cinta aja. Pernah ada yang DM aku tetap aja. Iya, gini. Aku kebetulan jurusan komunikasi penyiaran Islam. Selalu diajarin yang namanya itu, kita kan karena ngambil kerana Islamnya bertabayun. Ketika dalam menangkap informasi, kita jangan jadi orang yang latah, jangan jadi orang yang pengen viral langsung langsung di-share, langsung di-repost dan sebagainya. No, kita tabayin dulu, kita lihat dulu apa sih, kita teliti dulu, kita telah dulu kira-kira apa ini dan sebagainya. Jangan jadi orang yang gampang latah gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada, mmm, mungkin kita merasa nih di diri kita, kita tuh sebenarnya tuh posisinya di mana sih? Kita tuh dekat kepada Allah, apa jauh dari Allah? Dan ini kalamnya juga yang tadi aku bilang, kalamnya Habib Umar, qala sayyidina fa'alahu bi'ulumi, ma aqrabaka min amrin dakhalta fihi bi rabbika, wa ma ab'adaka min amrin dakhalta fihi bi nafsika. Apa-apa yang mendekatkanmu dari suatu kebaikan, itu karena bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang menjauhkanmu dari kebaikan, itu karena sebuah nafsumu. Jadi kita bisa lihat diri kita. Kira-kira setiap hari ini, diri kita tuh lebih banyak condong kemana? Mengerjakan kebaikan atau jauh dari kebaikan? Oh Kak, aku alhamdulillah setiap hari mungkin bisa sedekah, aku bisa bantu ibu, bisa bantu orang tua dan sebagainya. Apa namanya? Bukan bukan karena tadi kan langsung ngeblank tuh, apa tadi ada yang komen tuh. Oke oke, setiap hari mungkin aku udah mulai sholat sunat, tambahan-tambahan dari sholat wajib, aku bisa sholat duha 12 rakaat, sholat tahajud dikerjain itu. Itu kan kita bisa lihat introspeksi diri kita kira-kira, oh ternyata kita setiap hari ini makin baik nih, bukannya makin buruk ternyata makin baik atau flat. Nah, kita coba buat terus mengeksplor diri kita. Kalau kita bisa mengenal diri kita ketika kita buat beribadah itu jauh lebih enak. Apalagi ketika kita sudah mengenal diri kita, aduh, ketika kita sudah mulai mengenal diri kita step by step bakal pengen mengenal lagi Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mengenal langsung jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal ibadah dulu nih. Kalau kita mengenal ibadah kita dulu apa, mustahil kita ketika melakukan ibadah bosen. Cobain aja. Mungkin sekarang kita coba deh introspeksi diri kita deh. Aku pengen teman-teman introspeksi dirinya masing-masing termasuk diriku. Ketika kita sholat, kira-kira apa yang biasa kita ingat tuh? Oke, ingat kunci motor, kunci mobil, lupa matiin kompor, lupa bantu mama, lupa naro sendal, apa aja misalkan baru Allahu Akbar, langsung keinget, langsung apa aja tuh muncul. Tung tung tung. Karena apa? Karena kita lupa menyerap makna daripada arti bacaan sholat kita. Tapi kalau kita mau belajar, mau kita ubah, belajar, kita bakal bisa lebih khusyuk. Dan ketika kita khusyuk, kita bakal rindu yang namanya itu sholat 5 waktu. Bukan cuma sekedar mengerjakan kewajiban, tapi karena emang kita tuh rindu untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah ketika kita sholat 5 waktu itu, jadikanlah pertemuan kita antara seorang hamba dengan Tuhannya. Berkomunikasi. We have to communicate with our God. Kita harus bisa berkomunikasi sama Tuhan kita. Dan ketika kita mulai paham arti dan bacaan sholat yang kita bacakan setiap waktunya, percaya deh, kita bakal lebih enak ketika kita sholat. Contoh deh, ketika kita ngucapin Allahu Akbar, baru takbir Allahu Akbar. Nah, ketika ngucapin takbir, seandainya kita tuh tahu artinya apa, kita langsung ke distract. Mindset kita tuh seperti apa otak kita. Kenapa? Karena tahu artinya. Allah Maha Besar. Kita bakal coba buat menggali sebesar apa Allah. Kita nggak bisa membayangkan besarnya Allah pakai logiknya kita. Tapi karena kita sudah mendambakan diri kita kepada Allah, emang kita tuh sekecil banget, kita tuh nggak ada apa-apanya. Bahkan teman-teman ketika mungkin naik pesawat nih, coba lihat ke bawah, kecil banget ya rumah yang kelihatan gede, Monas deh yang kelihatan besar, tinggi, kecil banget. Lantas apa yang mau disombongin? Makanya aku paling gergetan, kesel sama orang yang sombong. Gak bohong. Kesel sama orang yang sombong. Kayak apa yang mau disombongin? Di atas Anda masih ada orang lagi. Di atas bumi ada apa? Ada planet. Dan sisanya udah urusannya Allah. Jadi apa yang pengen kita sombongin ketika sesuatu yang kita dapetin tuh semuanya tuh berasal dari Allah.
Kecuali kalau diri kita yang ngelakuin sendiri, nyiptain sendiri, semuanya asal-usulnya dari Allah. Kita nggak ada yang bisa disombongin. Hatta kita tuh belajar kerja dapat uang sendiri, betul. Uangnya sendiri dapat dikerjain, dapat dari kerjaan kita yang kerjakan, dapat dari pelajaran yang kita belajarin. Tapi kan semuanya dari mana? Dari Allah. Bahkan ada quotes nih teman-teman mungkin bisa dicatat. eh oh gini, jangan sampai engkau jadi orang yang sibuk mencari rezeki tapi melupakan dari yang maha pemberi rezeki. So deep. Banyak orang yang ini dari gua, ini dari aku. Aku bekerja keringetan, betul. Tapi semuanya itu dari rezekinya Allah. Maha pemberi rezekinya Allah. Makanya malu orang yang tiap hari pergi pagi, pulang pagi lagi, kerja dan sebagainya. Tapi lupa nggak mau ibadah sama Allah. Padahal dia Islam. Buat apa? Cuma cari keduniawian, apa namanya? Tapi harta tersebut nggak berkah. Bahkan bisa jadi itu udah terkena istidroj. Ada yang tahu istidroj, teman-teman? Coba komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Istidroj, istidroj. Tahu kak? Tahu kak? Alhamdulillah. Tahu, 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 tahu. Tahu, tahu, tahu. Azab kenikmatan. Udah dibiarin sama Allah. Tahu. Aku senang banget nih kalau teman-teman aktif di komen. Respect. Proud of you. Iya betul. Jangan sampai jadi orang yang kena istidroj. Jangan sampai. Mungkin kalau orang yang masih beribadah tapi masih melakukan maksiat, itu belum termasuk orang-orang yang terkena istidroj. Yang terkena istidroj itu ketika orang tuh sudah melupakan ibadah, bermaksiat juga, ini rezeki lancar. Siap-siap. Tunggulah kehancuranmu. Nah, terus gimana ketika orang yang apa namanya masih setiap hari melakukan maksiat, dosa dan sebagainya? Bagaimana gitu? Gimana gitu caranya buat kita tuh taubat, taubat, taubat gitu. Buat kita tuh nggak berlakukan dosa lagi. Kalau aku selalu ingat dengan kata-katanya Ustadz Adi Dayat, aku punya guru juga Habib Madi bin Hamzah Segaf. Jangan pernah bosan bertobat. Mau kita pagi soleh, malamnya nanti maksiat lagi, tapi langsung bertobat lagi, terus saya dosa lagi, bertobat lagi, dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Kak Fadil, apakah itu termasuk sebagian orang yang mempermainkannya Allah? Mungkin kalau dia memang niatnya mempermainkan, betul mempermainkan. Tapi nggak semua orang tuh bisa langsung di tahap tobat sekali tobat langsung. Itu yang namanya itu sebuah proses. Tobat, maksiat. Tobat, maksiat, tobat, maksiat. Terus kalau misalkan masih bisa tobat, 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 walaupun masih maksiat, 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 tobatnya terus dikencengin juga. Karena kita nggak pernah tahu hidayah seseorang itu di tobat yang keberapa. Mungkin tobat pertama belum mempan, tobat kedua belum mempan, tobat ketiga belum mempan. Nanti lama-lama diri kita tuh bakal malu ketika kita ngucapin tobat tapi bermaksiat lagi, tobat bermaksiat lagi. Alhasil bosen hati kita. Akhirnya si tobat itu bisa apa namanya? Bisa menghilangkan si maksiat ini. Pelan-pelan, step by step bakal terkikis. Jadi jangan pernah bosan melakukan tobat. Karena Allah tuh kan Maha Pemberi rahmat. Terus gimana ketika kita tuh pengen ketahuin kedudukan kita di sisi Allah tuh seperti apa? Contoh nih, kita kan lagi udah masuk 10 malam terakhir nih. Tadi kan aku bilang teman-teman tuh kira-kira ini lebih baik atau lebih buruk, atau ketika mungkin biasa aja, flat aja dan sebagainya. Nah, kita tuh mungkin kadang suka bertanya-tanya sama diri kita tuh udah berada di posisi apa sih di dalam pandangannya Allah. Nah, ini ada apa referensinya daripada Habib Umar bin Hafiz. Qala sayyidina fa'ala bi'ulumi idza aradta an ta'rifa manzilataka min rabbika fanzur fima sayyaraka.
Jika kamu mau mengetahui kedudukanmu di sisi Tuhanmu, maka perhatikanlah dalam hal apa Allah menggerakkanmu. Tadi kan aku bilang masuk kan yang tadi, dalam keadaan maksiat atau taat. Taat. Kalau kita pengen tahu kedudukan kita, coba kita lihat setiap hari kita dalam maksiat atau taat. Kalau dalam keadaan taat, alhamdulillah. Ternyata kedudukan kita, insya Allah kita, tapi kita nggak boleh sombong. Antara kita sama Allah aja, ya Allah, semoga ya Allah, hamba berhusnuzon, semoga hamba dalam posisi yang mulia di sisimu ya Rabb. Terus berhusnuzon juga jangan sama manusia aja, sama Allah juga. Doa kita belum dikabulin, kita terus husnuzon. Ya Allah, husnuzon, hamba husnuzon ya Rabb, semoga ini tercapai, berhusnuzon ya Rabb. Pokoknya hamba nggak mau tahu ya Allah, hamba berhusnuzon sama Allah, berhusnuzon, berprasangka baik. Sama mungkin teman-teman perihal jodoh. Jodoh itu kan apa? Takdir kan. Tapi ntar ada yang ngechat nih, ganggu. Lagi fokus. Jodoh itu kan takdir, tapi perihal jodoh itu takdir mu'allak. Takdir yang bisa diubah dengan apa? Dengan doa. Jadi ketika kita mungkin apa namanya, "Ah, udahlah aku nunggu takdir aja dan sebagainya." Betul, betul, Masya Allah. Tapi kalau kita nggak ubah, kita nggak berdoa dan ikhtiar buat apa? Nggak maksimal. Terus gimana Bang ikhtiarnya? Kalau referensi dari Buya Yahya, kita itu kalau misalkan pengen cari pasangan, usahakan yang sekufu. Sekufu. Tapi bukan berarti, "Bang, aku kan nggak hafiz Quran, tapi oh ini perempuannya hafizul Quran." Sekufunya nggak cuman perihal masalah yang tadi hafiz Quran, ini hafizul Quran, nggak begitu juga. Perihal pemikiran sekufu aja termasuk sekufu. Nggak cuman sekadar mungkin ada yang materialistik dan kaya dengan yang kaya, yang sederhana dengan sederhana, itu betul juga. Tapi nggak semua perihal ospek itu jadikan sekufu itu. Dan ketika kita pengen dapetin pasangan yang mungkin Masya Allah, Tabarakallah, gitu, kita idolakan, kita inginkan, kita introspeksi diri kita, kira-kira diri ini pantas gak buat dia? Kira-kira diri ini cocok gak dengan dia, bersanding dengan dia? Jangan sampai kita memaksakan kapasitas kita, nanti ketika nikah berekspektasi tinggi, akhirnya menyesal. Karena kalau kata Ustadz Salim Villa, never put your expectation uh, until 100% before you halal. Jadi jangan pernah naruh ekspektasi 100% kepada seseorang ketika mungkin kalian mungkin lagi marah dan sebagainya sebelum kalian halal. Karena kita nggak bisa berekspektasi lebih terhadap orang-orang yang kita bakal ekspektasikan. Ini termasuk kepada teman-teman kita juga. Kita mungkin berekspektasi, "Oh dia tuh soleh dan soleha dan sebagainya, rajin dan sebagainya." Tapi ternyata pas udah rumah tangga, hmm, hmm, berbeda. Alhasil kita kecewa. Makanya sisakan ruangan dalam hati kita 30% atau 50% atau 40%. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ini kebanyakan akhwat. Kenapa akhwat Bang? Karena akhwat itu selalu berpikir by feelings. Bener? Kalau cowok itu by logic. Makanya perempuan baperan dalam hal baper sakit hati ataupun baper cinta dan sebagainya. Emang karena perempuan tuh haknya di situ. Aku cowok, aku mencoba buat buat merasakan apa yang perempuan rasakan aja belum bisa full 100%. Aku membayangkan ibuku aja deh. Ibuku gimana, perasaannya gimana. Makanya kadang nih jujur nih, aku kesel misalkan my father, ayahku komen masalah makanan. Ini bener, bentar jangan dipotong. Kenapa? Aku ngerasain. Aku bisa sedikit masak juga lah. Ketika masakan itu nggak diterima, bukan kayak langsung di komen gitu. Kalau selesai dulu nggak apa-apa lah. Ini baru dicicipin kayak, kok asin. Aku kayak ngebayangin perasaan ibuku gimana ya masak udah kena keringat, kena bumbu. Di komen lah macam tuh. Tak boleh itu. Malaysia pula nih. Jadi
Kayak Chef Juna, itu Chef Juna, astagfirullah. Makanya kita cowok tuh kan selalu berpikir kayak biologik, kayak ini mah udahlah santai aja perempuan gini. Itu biologik tuh. Menggampangkan suatu perasaan perempuan pakai kondisi yang ada. Oh, ada Malaysia di sini. Tapi kan kalau perempuan tuh by perasaan, by feelings. Bahkan ini kata Ustaz Salim Villa, bukan kata aku. Dan aku sempat ngeriset ke orang-orang yang sudah menikah. Kalau aku belum, aku masih single, bukan jomblo. Nggak usah nanya apa bedanya single jomblo. Dan akhirnya ada orang yang setelah menikah tuh si perempuan itu pengen terus-terusan dibilang, sebenarnya kamu tuh sayang sama aku gak sih? Mungkin bagi cowok kayak, kan setiap hari juga ketemu, kenapa harus ditanya lagi? Mau dibilang maaf kayak I love you something like that. Mungkin bagi cowok kayak yo, kenapa harus bilang lagi dan sebagainya. Tuh kan pada ketawa kan, heh Anda perempuan apa udah ada yang nikah ya? Dan ternyata, ini kata Ustaz Salim Villa, ternyata emang perempuan seperti itu. Dia tuh butuh divalidasi. Coba deh kalian akhwat-akhwat ketika nanti kalian sudah menikah rasakan. Perempuan tuh ternyata butuh sesuatu yang divalidasi, hal kecil aja. Nah, makanya ini kenapa jadi kebab pernikahan nggak apa-apa lah karena tiba-tiba kerana situ penting juga karena ini sebuah ilmu bukan sebuah lelucon atau candaan. Jadi kayak gitulah perihal perasaan wanita yang emang sangat seperasa itu orangnya. Nah, aku kembali lagi ke bahas yang tadi. Hmm, iya betul sekali. Ayo, betul kan? Tarik napas dulu. Ini rada seret soalnya. Paham banget tentang perempuan. Harus dong. Karena aku alhamdulillah keturunan orang yang apa namanya sifat rasanya tuh lumayan tinggi. Aku ternyata ngambil dari ibuku. Nggak tahu kenapa kayak aku gampang melo kalau misalkan udah ada kisah-kisah orang tua yang apalah itu apa namanya ada kucing kejepit, kucing kecelakaan atau ada orang berantem di depanku itu aku kayak kalau orang yang misalkan berantemnya cowok-cowok nggak apa-apa lah gitu. Cuman kalau misalkan contoh ada orang yang rumah tangga berantem di jalanan tuh aku kayak, duh aku nggak tahu ini ya dari mana tapi aku lihat dari ibuku sih kayaknya. Aku gampang ke distract gitu perasaan aku tuh kalau dalam suatu hal yang membuatku tuh kayak ini sedih. Apa namanya? Bukan berarti cengeng, bukan. Emang orang-orang kata sih orang-orang yang emang punya perasaan itu mungkin jarang atau apa gitu. Cuman tahu gitu. Aku punya perasaan seperti itu. Jadi ketika makanya insyaallah gitu suatu saat aku jadi orang yang bakal jadi orang yang benci banget sama perihal kekerasan dalam rumah tangga. Tuh aku kayak tiap hari pokoknya gini 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 gini. Karena bro, cowok versus cewek. Kalau ceweknya pemain Smackdown nggak apa-apa. Contoh, ini contoh aja nih. Ini jadi bahas nikah lagi kan. Ya udahlah bentar-bentar. Ada ini ilmu mungkin teman-teman banyak yang single juga. Bayangin kalau misalkan tadi kan aku bilang perempuan tuh kan by feelings ya. Cowok tuh harus benar-benar bisa yang namanya tuh memposisikan ketika dirinya tuh harus menjadi apa ya? eh menjadi di saat ketika dia lagi jadi pemimpin dan ketika lagi dia tuh jadi menjaga perasaan wanitanya. Azek. Karena apa? Karena kalau misalkan si cowok tuh nggak bisa mengkontrol dirinya ketika dalam suatu pernikahan nih, itu kan godaannya banyak banget. Godaannya banyak banget dari syaiton, dari yang lebih syaiton lagi. Ketika emosi itu semuanya gampang perang 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 perang. Tapi apa yang bisa mengganjal, yang bisa menahan cowok itu buat mengontrol emosinya dalam peperangan dalam rumah tangga, yaitu cinta di atas iman. Makanya guruku selalu bilang, gak ada orang yang benar-benar jatuh cinta sebelum halal. Aku coba teliti. Apa ya maksudnya? Ternyata betul.
Kalian mungkin atau aku juga, kita sebelum misalkan, apa namanya, suka sama seseorang, itu kan ada perasaan kayak interest, tertarik, kayak bangga sama orang tersebut yang kita mungkin tertarik. Tapi kan itu kita belum satu rumah, belum berkeluarga. Terus lantas gimana kita gampang mengatakan yang mana cinta, sedangkan kita belum tahu dia posisinya tidur seperti apa, tidurnya ngorok atau enggak, ngigo atau celentang, atau tidurnya posisinya kayang, atau mungkin something-something yang membuat kalian tuh bakal ilfeel. Kalau kita bisa menerima itu definisi of cinta. Ilmu nih. Jadi ketika suatu saat, eee, apa namanya, aku, teman-teman dan sebagainya mungkin yang bakal menikah, ketika nanti kita berumah tangga, turunin ekspektasinya, tapi tinggikan obsesinya. Kenapa? Apa gini, sebelum halal, oh nanti, oh dia tuh soleh, misalkan kayak, misalkan contoh, kita ngambil referensi misalkan Ustaz Tanatan Taki, contoh. Aku contoh bilang ke perempuannya, kalau misalkan dia tuh berekspektasi, perempuannya bakal, oh nanti, apa namanya, eee, patokannya seperti Ustaz Anantaki biar soleh dan sebagainya, itu ekspektasi. Jadi menstandarkan diriku contoh dengan Ustaz Anantaki. Tapi kalau kita menaikkan, meninggikan obsesi kita dalam perihal hal positif itu, aku bakal selalu belajar untuk mencoba lebih baik lagi, bahkan lebih dari Ustadz Hanan. Itu bedanya. Jadi ketika kita mungkin masih salah, patokan kita bukan terhadap manusia lagi, tapi emang kita tuh memperbaiki diri kita. Jadi ketika nanti kalian punya pasangan, ada yang kekurangan nih banyak nih, yang kanan kiri, yang cowok nggak punya ini, yang cewek nggak punya ini, jangan saling nuntut. Kamu kan istri, kamu kan suami, harusnya begini, begitu, begitu, begitu. Jangan saling nuntut, tapi saling mengisi. Kalau saling mengisi, ketika salah satu pasangan masih ada yang kurang, wajib dua-duanya sama-sama ngebantu. Contoh istrinya belum baca, contoh istrinya masih belepotan baca Quran, contoh. Jangan langsung dihujat, "Kamu tuh istri, kamu tuh, iya, apa namanya, madrasahnya anak," dan sebagainya. Betul, nggak salah. Apa peran suami kalau misalkan cuma menghujat doang? Sedangkan peran suami itu selain jadi pemimpin juga, pemimpin itu dalam semua hal. Memimpin dalam si istrinya seperti apa. Sama sebaliknya ketika istrinya mungkin lebih tinggi dibandingkan suami, jangan malu untuk merendah dibandingkan dalam pasangan kita. Bukan merendah diri, rendah rendah hati. Biar apa? Biar saling mengisi, ketika ada kekurangan diisi, bukan dihakimi, diisi bos, diisi bos. Jangan beras aja diisi, tapi diisi kekurangannya. Gitu. Gak apa-apa kan, insya Allah yang beberapa bahas pernikahan juga, alhamdulillah. Dan kalian kan di sini kan berteman sudah lama ya. Kadang aku tuh kalau misalkan ngisi kajian atau ngisi materi dan sebagainya, aku tuh selalu ngelihat kebutuhan apa yang kalian dapat, ya, kebutuhan yang kalian butuhin. Kenapa aku selipin dalam perihal tadi pernikahan? Karena aku ngelihat di sini nggak ada yang cowok, yang cowok aku doang. Makanya aku bisa berani ngebahas tadi, perihal feelings perempuan. Nanti ketika cowok bakal aku bahas lagi juga cowok kayak gimana bahasannya, gitu. Nah karena di sini saling, duh gerah bentar. Dan karena di sini saling banyak pertemanan, coba deh teman-teman ketika ada teman-teman yang mungkin, ngerangkul teman-teman untuk berbuat kebaikan, untuk mengajak kebaikan, untuk bahkan mengajak kajian seperti ini, jangan pernah dilepas, digenggam. Please. Karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil." Seseorang itu kan akan sesuai dengan kebiasaan atau sifat sahabatnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi sahabat-sahabat kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Ketika kita sudah mulai mengenal teman kita, yang mungkin dia tuh berimpact positif sama diri kita, please banget, jangan ditinggalin, digenggam, dijaga hubungannya.
saling mengingatkan, "Assalamualaikum ukhti, gimana, apa namanya, malam ini sudah tahajud belum?" Chat. Ada yang bilang sok suci, nggak usah didengerin. Ada yang bilang sok soleh, nggak apa-apa dibilang sok soleh, emang kita lagi mencoba jadi orang yang soleh dan soleha, dibandingkan kita mengaku solehot, astagfirullah. Lebih baik kita dicap sok soleh atau sok soleha, tapi sebenarnya diri kita tuh sedang mencoba menjadi orang seperti itu, karena tingkat kemuliaan yang Masya Allah, dibandingkan kita menjadi orang yang solehot. Betul apa betul? Betul. Jadi jangan pernah kita tuh ketika ada orang yang udah mulai ngejudge kita atau apa, kita bilang dalam diri kita, "Oh sorry, I don't care with you. Get out from me." Gitu aja, nggak usah kita tuh pakai hijab panjang, dibilang apalah, biasanya apa ya, atau pakai cadar, dibilang pembawa bom, dibilang teroris, it's okay, nggak apa-apa. Kalau diri kita nggak melakukan itu, why not? Karena tingkat apa namanya, keimanan kita itu kadang bisa turun karena perihal-perihal seperti itu. Kalau orang yang udah bisa mengatasi, alhamdulillah. Tapi bagi orang-orang yang belum bisa mengatasi, yang mungkin dia tuh gampang ke distract, kan perempuan kan tadi aku bilang ya, mereka lebih ke by feelings, gampang bapernya. Ketika dihujat sama orang, pasti bakal merasakan sakit hati. Dan makanya ketika ada teman-teman, aku di Instagram, jujur banyak banget teman-teman yang pada nanya ketika lagi ini, kita lagi ini. Kalau pertanyaannya jelas, aku bakal jawab. Mau kalian nge-follow aku, mau kalian nggak follow aku, bodo amat. Yang penting pertanyaanmu itu yang kalian butuhin. Dan ketika apa namanya, kita tuh mulai yang namanya tuh turun iman, I just wanna say, kuatin circle kamu, lingkungan kamu. Circle bukan berarti yang ini aja, yang itu aja, bukan. Circle positif. Kita boleh berteman dengan siapa aja kok. Mau yang penjual daging kek, penjual kek, penjual ini, penjual itu, boleh banget. Tapi kita harus bisa perhatikan siapa yang menjadi sahabat-sahabat terdekat kita. Siapa yang ketika kita lagi down, dia tuh ada. Siapa yang ketika kita lagi apa namanya, butuh support system, dia selalu ada. Karena apa? Kalau aku jujur, orang yang butuh banget seperti itu. Makanya aku selalu cari lingkungan-lingkungan positif. Kalau misalnya kita belum dapat lingkungan positif, at least diri kita mencoba positif untuk diri kita dulu deh. Stepnya, setelah kita buat diri kita tuh merasa enak, enjoy, kita cari lingkungan. Belum dapat juga lingkungan yang baik, kita harus jadi orang yang mencoba merubah circle itu jadi baik. Suka ikut kajian, dibilang ibu-ibu kajian, siapa yang bilang sini? Siapa yang bilang? Selepet sama aku ntar. Gak usah peduli. Bilang kajian, kajian Masya Allah kita dapat ilmu, kita sharing bertukar pikiran. Kayak gitu teman-teman. Jagalah teman kalian. Oke, ini karena udah 14:52, aku pengen mungkin lebih bertanya-tanya ntar ya. Ada moderator tadi? Nah, moderator, apa sudah ada pertanyaan-pertanyaan? Moderator nggak ada ya? Udah kalau nggak ada moderator? Nanti Anda persilahkan para hadirin buat bertanya, Kak. Oke, boleh. Sampai jam 3 berarti ya? Atau apa? Sampai resnya atau gimana? Jadi Anda lanjut ke sesi tanya jawab ya, Kak? Iya, boleh. Baik, itulah tadi paparan materi dari Kak Fadil. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kami akan memberikan kesempatan minimal 5 pertanyaan kepada hadirin. Yang kedua, peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Yang ketiga, pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau on mic. Jika ingin on mic, silahkan klik ikon angkat tangan atau 5 jari. Baik, saya persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya. Yuk, nanya. Ayo, gak nanya ntar. Aduh, tadi ada nge-raise hand. Nah kan, betul kan? Nggak salah aku tadi ngebahas kayak gitu. Yang nanya pun emang butuhnya seperti itu.
Karena kalau aku patokin dengan materi yang tadi langsung kita bakal bahas, pasti sedikit bakal, apa namanya, flat gitu. Nah, tadi dari Ami Lamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Afwan, Nana, Ami izin bertanya Kak, bagaimana cara kita menanggapi orang yang selalu menghujat kita yang selalu menggunakan cadar? Syukron. Nah, tadi masuk tuh yang tadi. Kalau aku kata punya aku guru, jadilah orang yang bodoh amatan terhadap situasi seperti ini. Ketika kita tuh sedang mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita lagi memperbaiki penampilan kita lagi memperbaiki ilmu kita. Di sisi lain mungkin lingkungan ada yang support, ada yang nggak support. Kita cuma sebatas hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang pendosa juga, kita pasti ada yang namanya orang suka dan tidak suka. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita cuma sebatas hambanya Allah yang terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena sekelas Nabi Muhammad SAW aja dihujat, bahkan bukan dihujat, dilemparin batu, dilemparin kotoran. Lantas kita yang bukan mungkin apa namanya, bukan mungkin emang bukan Nabi, bukan sahabatnya, bukan kiai, bukan ustazah, ustadz yang masya Allah dan sebagainya. Kita masih mau bertanya kenapa kita dihujat dan sebagainya. Ketika kita dihujat, kita tuh lagi dites sama Allah. Mau dinaikin derajatnya. Kita terus berhusnuzon. Ada sebab, ada akibat. Ada yang namanya tuh ujian, pasti ada hikmah di balik ujian tersebut. Karena nggak mungkin Allah ciptakan yang namanya tuh ujian kalau nggak ada hikmah di balik itu semua. Dan Allah akan sebutin dalam Al-Quran kan, kalian pasti tahu kan artinya apa, ayatnya apa, yang berartinya tuh Allah tuh nggak bakal membebani suatu kaum di luar batas kemampuannya, di luar batas. Jadi kalau kamu punya masalah saat ini seperti itu, Allah tunjuk emang cuman kamu yang bisa. Aku, Fadil nggak bisa. Kamu yang bisa. Kamu yang bisa ketika dapat masalah dari Allah dan kamu yang bisa sendiri menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ketika kamu dihujat masalah perihal cadar, mukanya nggak kelihatan lah atau apalah dan sebagainya, niatin setiap hari perbaikin, ya Allah, hamba niat pakai cadar emang karena pengen mengikutin sunnahnya, sunnahnya bercadar. Jangan sampai kita malah jadi orang yang kena mental ketika ada orang yang menghujat. Kalau diri kita belum siap pakai cadar, nggak usah. Coba. Apa namanya gini, ada orang yang menganggap cadar itu wajib, ada juga yang menganggap sunnah, tapi mayoritas sunnah. Dan ketika mungkin teman-teman masih lepas pasang, itu mungkin teman-teman lagi pengen berproses. Tapi lepas pasangnya bukan berarti kalian mempermainkan cadarnya. Nah, kalau yang mempermainkan cadarnya, lebih baik nggak usah pakai cadar. Kalau yang mempermainkan ya, tujuannya ingat, kalau yang mempermainkan. Tapi kalau yang tujuannya tuh memperbaiki, emang karena tuh kadang masih bisa pakai cadar, kadang nggak pakai cadar, step by step. Sama orang yang ketika belum pakai kerudung dan pakai kerudung. Karena butuh proses. Gitu. Gitu Kak. Ini ada yang antrian-antrian. Indah Ayu Lestari Sergar, boleh? Open suara boleh, biar lebih ada komunikasi. Iya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ami Amini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Ailestari Segar. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Oh, Medan. Baik. Oke, sebelum saya bertanya, izinkan saya cerita dikit, boleh Kak? Boleh, boleh. Jadi gini Kak, saya persingkat aja. Jadi saya ini punya banyak teman online ya, dan kebanyakan itu adik-adik online gitu. Nah, dari setiap postingan saya, mungkin mereka menilai bahwa saya itu baik, bahwa saya itu orang yang benar-benar paham ilmu agama gitu. Nah, padahal sebaliknya enggak gitu.
saya tuh merasa bahwa saya ini masih sangat-sangat fakir dan masih jauh dari kata baik gitu. Nah, pertanyaan saya gini Kak, apa namanya? Bagaimana cara saya biar saya tuh nggak ngerasa kalau saya ini apa namanya? Biar saya tuh nggak ngerasa saya itu biar saya nggak sombong gitu Kak. Dan bagaimana cara saya menjawab penilaian mereka terhadap saya gitu. Terkadang saya itu ngerasa senang gitu kan Kak dengan pujian mereka gitu. Dan tapi terkadang saya juga ngerasa sedih gitu. Ya Allah, padahal saya kayak gini loh. Kenapa mereka ekspektasinya terlalu seperti itu gitu kan Kak. Nah, gitu Kak. Bagaimana cara saya tuh biar saya tuh nggak ngerasa apa namanya? Sombong gitu lah pokoknya Kak. Saya grogi. Ya sebelumnya syukran. Afwan. Ini masuk ke konsep dakwahnya Al-Imam Hasan Basri. Imam besar, Masya Allah, Tabarakallah. Beliau pernah bilang, ada dua tipikal orang yang berdakwah. Ada orang yang berdakwah karena dia sudah mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Ada orang yang ketika dia berdakwah, menyampaikan suatu hal, dia tuh belum mengamalkan sepenuhnya. Bahkan masih kadang kayak nggak istiqomah, nggak konsisten, kayak gitulah pokoknya. Nah, ini semuanya dua-duanya masih dalam ranah baik. Yang pertama mungkin Masya Allah sudah mengamalkan, tapi yang kedua juga udah baik. Karena kondisi seseorang tuh berbeda-beda, balik lagi. Jadi ketika kita mungkin pengen meng-share sesuatu, bahkan dibilang Masya Allah dan sebagainya, ketika kita pengen nge-share sesuatu, coba langsung ubah niat kita. Niatin, ya Allah, hamba niat postingan ini lillahi ta'ala. Mau ada yang puji, mau ada yang hujat, itu karenamu ya Rabb. Tapi tolong ya Allah, ketika hamba dipuji, tolong jangan jadikan hamba tuh malah merasa senang. Bahkan ketika hamba dipuji, tolong jadikan itu sebagai wanti-wantian hamba, was-was hamba. Karena ketika dipuji, mayoritas orang tuh bakal senang. Dan senangnya itu ada yang bisa menyebabkan rasa bersyukur, ada yang bisa menyebabkan rasa kemunafikan. Jadi ketika kita misalkan dipuji, kita langsung perbanyak, ya Allah, hamba apa ini, hamba langsung ngeluh sama Allah. Ya Allah, hamba masih banyak kurangnya ya Rabb. Dipuji begini-gini, tolong ya Rabb, jangan jadikan pujian ini jadi suatu masalah bagi hamba ya Allah. Hamba minta maaf ya Rabb. Kalau ada, kita langsung to the point sama Allah, bilang apa yang kita rasain. Jangan pernah malu untuk kita tuh curhat sama Allah. Jadi ketika Kak Indah Ayu Lestari mungkin dibilang kelihatan yang paham agama padahal dirinya masih biasa-biasa aja. Tapi kamu nggak pernah tahu apa yang kamu dakwahin itu bisa berdampak luas buat orang. Kamu dapat pahala yang luar biasa. Makanya aku pengen ngajak nanti teman-teman abis bahas ini, nanti kalian screenshot aja, kalian share, kalian ambil quotes apa yang tadi aku sampaikan, share. Karena kita nggak akan pernah tahu hidayah seseorang. Kita nggak akan pernah tahu postingan kita yang mana, story Instagram kita yang mana, story WhatsApp kita yang mana, yang menjadikan wasilah orang berubah menjadi dirinya lebih baik lagi atau berhijrah. Dapat pahalanya setiap yang dia kerjakan ketika dia tuh melakukan apa yang kita share itu. Enak, MLM pahala. Gitu Kak Indah. Semoga terjawab. Iya, syukran Kak. Afwan. Oh, ini sisanya di kolom komentar ya. Kita baca. Dari saya Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak Fadil, gimana cara kita bisa istiqomah di lingkungan yang tidak mendukung, apalagi anak manusia yang gampang berperasaan. Syukron Kak. Tip. Tadi aku udah sempat mention, kalau misalnya kita pengen istiqomah di lingkungan yang belum kita dapat tuh, belum bisa dapat lingkungan yang suportif dan sebagainya, coba kita tuh perbesar relasi pertama. Perbesar relasi. Kadang misalkan kita tuh nggak nyaman di kampung kita, di desa kita, di lingkungan kita coba pindah ke lingkungan dulu yang lain. Jangan memaksakan diri kita yang belum bisa menerima perasaan ini loh. Karena misalkan kita memaksakan ketika diri kita belum siap, dibilang apa-apalah sama lingkungan itu yang nggak support, kita bakal sakit hati. Alhasil nanti mental kita kena, ibadah kita lemas, akhirnya kita udah malas lagi ngaji dan sebagainya.
Tapi jadilah orang yang ketika kita emang punya perasaan seperti itu, coba gampang berbaur sama orang baru. Buat apa? Buat kita mencari kecocokan dalam lingkungan baru. Kalau belum juga bisa seperti itu, tadi aku bilang, as I said, bilang sama diri kamu, coba lingkunganmu itu diriku sendiri. Cocokin sama diri kamu dulu. Sebelum kamu cocokin lingkungan sama orang lain. Gitu. Jadi ketika, apa namanya, kita belum dapat lingkungan baru, kita coba aja berdamai sama diri kita dulu. Kadang-kadang orang yang fokus banget sama buat cari lingkungan baru untuk memperbaiki diri, tapi kita belum bisa mengenal diri kita apa. Karena kalau kita sudah bisa mengenal diri kita ini, teman-teman, kita bakal bisa cepet dapet lingkungan baru. Oh, kita orang introvert. Terus gimana cara komunikasinya sama orang introvert lagi? Apakah kita harus harus paksain introvert kita? Kita bakal tahu step by stepnya. Jadi kita kenalin diri kita dulu. Tadi Kak siapa? Saya Iva. Baru nanti ketika mulai pede, mulai bisa, baru cari lingkungan baru. Gitu. Karena kalau orang yang punya perasaan mungkin sama kayak aku dan sebagainya, kita harus bisa mencocokkan terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Ini aku izin singkat-singkat ya biar mungkin teman-teman banyak yang kejawab. Tapi kalau misalkan nanti ada yang nggak kejawab, DM aja di Instagram aku. Mau kalian follow Instagram aku pun nggak masalah. Yang penting pertanyaan terjawab. On mic aja juga nggak apa-apa kok, lebih dapet ini. Teman-teman ada yang mau on mic gak? Ada yang mau on mic gak? Lebih lebih apa namanya? Lebih ada komunikasi ini interpersonal. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Afwan jadi mengajar siap. Ini lucu nih. Nggak lucu sih. Unik pertanyaannya. Tapi aku harus jawab. Dari Norma Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya Anata izin bertanya Kak, bagaimana cara merawat rasa syukur dari ikhlas menjalani hidup karena kadang merasa kayak hidup Ana lebih menderita dari orang lain, syukur aja ke lain. Gini. Ketika kita tuh merasa diri kita jauh lebih buruk, jauh lebih rendah, jauh lebih sengsara, jauh lebih menderita dari orang lain, itu artinya diri kita itu belum bisa melihat lingkungan luar. Apa yang pengen kita adu nasib, mau sama siapa adu nasib? Kita makan masih pas-pasan aja tapi masih bisa makan tuh bersyukur. Coba kita ngelihat di luar sana kan, saudara kita di Palestina. Di Palestina itu orang mungkin makan aja udah ngeri, bingung ngambil sisa-sisa makanan dan sebagainya. Atau mungkin jangan jauh-jauh dulu deh, jangan langsung ke Palestina. Kalau aku saranin, kalau misalkan masih aku pernah kayak gitu juga. Ketika misalkan merasa lagi belum bersyukur dan sebagainya, coba tadabur alam keluar. Tadabur lingkungan, datang ke lingkungan-lingkungan yang mungkin menurut kita ngebuat kita sedih, nangis dan sebagainya. Kayak anak yatim, kita masih punya bapak, dia nggak punya bapak. Ke pemulung, kita masih bisa pakai baju bersih, baju dia udah bawa up. Kita ngelihat orang itu harus luas dari aspek apapun itu. Jadi ketika kita lagi merasa tidak bersyukur, kita punya sandaran yang lumayan kuat nih. Oh, ternyata gua sebenarnya yang kurang bersyukur, bukan udah paling menderita. Karena di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih menderita daripada kita. Gitu, Kak. Jadi coba buat apa namanya tadabbur ke lingkungan. Aku pernah kayak gitu kok. Aku bilang kayak gini karena aku pernah ngerasain gitu. Nanti rasain perbedaannya. Cobain aja. Ayo nggak ada yang mau on mic nih. Satu sebelum asar gimana? Yang bertanya pakai mic. Let's go, let's go. Ayo, ayo. Ketungguin deh. Tadi dia raise hand lagi padahal.
Pada malu? Pada malu kah? Tak apalah. Kita jawab yang ada aja. Karena kalian nggak nunjukin muka loh. Why you are so shy? Oke, kok Indah Sregar. Boleh? Atau siapa nih? Oh, Ahmad nih. Tadi Indah. Boleh Ahmad dari Malaysia ya? Siapa nih? Hamidah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fadil dan moderator dan untuk peserta sekali. Okey, nama saya Hamidah daripada Malaysia. Saya nak bertanya kepada Kak Fadil. Saya kan masih izin bercerita dulu boleh? Boleh. Saya kan masih mencari lingkungan and sekarang alamak cakap bahasa Inggeris. Dan sekarang masih mencari, ada juga join menyertai bergabung dengan majlis-majlis kajian tu. Dan Masya Allah semua antara positif jugalah. Bila mana diorang dah ada macam vibe positif kepada kita, cuma bila kadang-kadang kita rasa oh malas lah nak buat ibadah, malas lah macam dah ada dah lingkungan positif tu, dah ada dah cuma maksud dia ada juga rasa macam nak kontrol hawa nafsu tu untuk Berapa? kena rajin untuk apa? Buat apa? Berajin? Rajin untuk beribadah. Sedia macam ada begitu. Kak Fadil faham? Sikit-sikit paham. Tapi paham. Gini bukan? Yang awak maksud tuh macam mana kita nih mengontrol hawa nafsu ketika kita mau beribadah. Mungkin sometimes kita butuh yang namanya itu teman, atau mungkin ketika tidak ada teman atau lingkungan yang tidak support, sometimes diri kita ini malas beribadah. Betul tak? Atau Ya. nah, Kita dah ada lingkungan tu cuma kita yang tak nak macam tu. Okay. And then ada lagi? Ya? Ada lagi? Tidak. Continue? Cukup. Oh, sudah. Betul. Masya Allah. Gini kan. Kan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan apa? Supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi ketika kita mungkin ibadah, kadang kita bingung, ibadah itu apakah cuma sholat atau cuman puasa atau zakat dan sebagainya. Padahal bab ibadah itu luas. Kita mengaji itu ibadah. Kita bekerja diniatkan karena Allah, ibadah. Kita belajar diniatkan karena Allah, ibadah. Makanya ketika kita belajar atau bekerja atau sedang mau main basket atau olahraga, kita niatin untuk ibadah karena Allah. Karena apa? Karena ketika kita niatkan karena Allah, kita dapat pahala kebaikannya. Jadi jangan sampai kita ngelakuin hal aktivitas cuma sekedar because I like it, tapi nggak mau diniatkan buat Allah. Nah, ketika kita nggak niatin karena Allah, pasti muncul rasa-rasa cepat bosen, apalagi perihal bab ibadah. Kita mulai malas ketika teman kita nggak support, padahal azan sebentar. 2 minutes.
Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Salatul khamati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya ala tahrim. Hei, tadi siapa? Kak Hamidah. Halo, masih ada tak? Halo, halo, halo. Ada. Aku pakai konsep yang pernah aku terapkan dalam diriku dan ini insyaallah bisa awak terapkan juga. Kalau kita merasa mulai ibadah kita malas, merasa kita ngaji malas, merasa kita pengen berdakwah malas, intinya bab ibadah kita udah mulai malas. Cuman satu yang menurutku yang masih bisa aku aku bisa bagi saat ini. Masih satu nih, mungkin nanti beda lagi. Karena apa? Karena aku sudah pernah mengalaminya dan insyaallah worth it. Coba ketika diri kita lagi merasa lemah, down imannya, langsung cari teman yang bisa yang mengajak kita jadi itu lagi. Jadi naik lagi. Atau walaupun teman itu mungkin kayak cuman nge-share kajian, tapi kita yang coba SKSD. SKSD tuh, SKSD kayak apa ya? Di Malaysia tuh apa SKSD? Mencoba trying to getting closer with your friend. Even like your friend sometimes mungkin belum yang terlalu dekat banget sama kamu, tapi kamu yang mencoba untuk untuk dekat dengan mereka karena kamu tahu bahwa mereka tuh circle-nya positif dan sebagainya. Percaya, orang-orang yang selalu menyebarkan dirinya sebagai positif di dalam lingkungannya itu bakal gampang mengajak kamu untuk masuk ke dalam lingkungan tersebut. Jadi ketika kita merasa down, iman turun, lemah dan sebagainya, cari cepetan buru-buru lingkungan yang bisa naikin diri kita lagi. Karena kalau kita sendiri sebagai anak muda nih, ini anak muda kan, Hamidah sama-sama juga kan? Ya, betul. Kita anak muda tuh cepat sekali yang namanya tuh terkena hawa nafsu. Kita lagi bingung gimana cara mengontrol hawa nafsu kita, egois kita, something like that. Tapi kalau kita untuk selalu mengevaluasi diri, terus belajar, kenal sama orang yang lebih tua dibandingkan kita. Tipsnya yang kedua mungkin itu tuh. Coba cari teman yang di atas kita umurnya. Karena pemikiran mereka tuh jauh lebih matang. Tapi bukan berarti yang sepantaran tidak matang. Tapi kalau kita pengen mencari yang lebih mengeksplor lebih luas, cari orang yang lebih matang dibandingkan kita. 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas. Itu mereka bisa nyambung perihal seperti bab kayak gini. Jadi jangan pernah bosan untuk mencari lingkungan baik, lingkungan positif. Positif ini yang bukan cuma sekedar ibadah, tapi positif dalam melakukan hal-hal. Orang yang biasa selalu melakukan hal positif, insya Allah akan gampang bernilai ibadahnya.
Dan ketika kita dapat lingkungan positif itu, even kita belum bisa maksimal dalam melakukan hal positif tersebut, orang yang melihat di luar sana, ketika kita berada di lingkungan tersebut, kita dicap jadi orang yang positif. Tapi ingat tahu, bukan positif corona. Beza. Jadi 5 orang di sekeliling kita itu menentukan agama kita. Percaya deh. Percaya. Coba aja. Karena kalau kita belum punya teman-teman yang sangat-sangat dekat untuk berjuang di era sekarang ini, era milenial ini, it's gonna be a little bit hard. Betul sekali. Cobain deh. Oleh sebab itu, mulai sekarang coba Hamidah, ya itulah. Coba buat diri kita untuk mencari lingkungan yang baru, terutama lingkungan positif. Dan terakhir, kalau diri kita belum bisa juga untuk mencari lingkungan seperti itu, mungkin karena faktor-faktor tertentu, coba aja dalam diri kita sendiri. Bikin list. Gampang gini, kita jadi anak muda gini, ternyata sesuatu hal yang kita tulis dalam buku ataupun papan tulis atau apalah gitu loh pokoknya, itu jauh lebih kita bisa lakukan ketika kita pengen mencapai sesuatu tapi kita nggak tulis. Cobain aja. Kita misalkan mau hafalan 1 juz, 2 juz, atau misalkan kita pengen lagi ada kerjaan, kuliah dan sebagainya, kita nggak tulis, kita bingung. Jangan sampai jadi orang tuh yang terbawa arus sama air, tapi kita yang menentukan arus air kita mau ke arah mana, kanan, kiri, depan, belakang. Jangan jadi orang yang terbawa arus. Jadi nggak ada tujuan jelasnya, nggak ada purpose after kita tuh jalan. Tapi jadilah orang yang menentukan jalan terlebih dahulu. Contoh analogi simpelnya, kita punya handphone, ada Google Maps-nya tak? Coba jawab. Nih last minute nih. Boleh coba jawab cepat. Ada kan Google Maps nah, Google macam itulah. Kalau kita pengen pergi ke suatu tempat, kita ketik apa? Alamatnya kan? Betul. Kita tulis alamatnya. Nah, ketika kita tulis alamatnya, kita klik apa? Start. Buat apa? Buat mulai masuk ke jalannya. Itu termasuk apa? Kita menentukan arah terlebih dahulu. Beda sama orang yang dia tuh punya Google Maps, tapi dia nggak mencet lokasi yang dia pengen tuju. Jadi cuma sekadar dia gini. Dia zoom, oh belok kanan, belok kiri. Alhasil apa? Pusing. Penat kepala tuh. Nggak bisa dapat tujuan yang nyasar tuh kata Kak Indah, betul. Ntar mau ke Bogor, malah ke Tangerang. Salah. Ntar mau ke Jawa Barat, malah ke Jawa Selatan. Nggak ada ya? Itu nggak ada, salah. Nyasar kan akhirnya. Mau ke Malaysia, malah ke rumah Upin Ipin. Nyasar. Alhasil bukan ke Kuala Lumpur tuh. Masuk ke kampung durian runtuh. Nah, tak patut tuh. Saya kemarin ke Malaysia pun tak ada tuh kampung durian runtuh. Saya nyari Kak Ros tak temu tuh. Astagfirullah. Jadi kayak gitu. Kita harus bisa jadi orang, anak muda yang menentukan arah terlebih dahulu. Simpel lagi nih. Ini jadi makin semangat nih aku. Aku tuh kalau udah ngomong from from my heart to your heart, itu kayak langsung aja gitu. Karena yang pengen aku sampaikan itu emang apa yang aku pengen sampaikan ke kalian itu yang mungkin kalian butuh. Karena aku juga anak muda merasakan apa yang kalian rasakan gitu. Gini, ikhtiar itu bentar. Ketika kita melakukan sebuah ikhtiar, usaha, effort, otomatis kita pengen dapat apa yang kita mau. Betul. Tapi ingat, yang menurut kita baik belum tentu baik. Yang menurut Allah baik itu mungkin yang sudah Allah baik menurut Allah.
Tapi menurut kita mungkin nggak baik, tapi yang menurut Allah ini baik. Dan sebaliknya, yang menurut kita ini baik, tapi ternyata bagi Allah tuh nggak baik. Tapi ketika kita berikhtiar dan istikharah dan sebagainya, kan ada yang namanya itu kita menentukan arah. Mungkin kita pengen dapetin apa yang kita mau ini. Contoh misalkan kita bikin harta, contoh harta, jangan jodoh. Harta atau jodoh lah, nggak apa-apa lah. Itulah pokoknya. Mungkin ketika kita klik start, mulai, kita menentukan arah mau lewat kanan aja deh. Mau lewat kanan aja. Yang lebih gampang, nggak macet. Tapi ternyata di tengah jalan ada batu besar yang ngebuat kita tuh macet, nggak bisa muter-muter, harus nunggu lagi. Yang bisa kita lakuin apa ketika kita pengen dapetin jalan tersebut? Senjatanya umat Islam apa? Orang mukmin apa senjatanya? Berdoa. Jangan pernah meremehkan yang namanya doa. The power of doa itu benar-benar nyata. Jangan pernah ngeremehin. Semua doa pasti dikabulin. Yakinin sama diri kita. Ada yang dikabulkan secara instan, ada yang di-delay, bahkan delay sampai nanti masuk ke surga atau ke akhirat. Jadi ketika kita belum dapat tujuan yang baik, yang jelas, yang kita pengen itu, berhusnuzon sama berdoa. Ikhtiar, doa, tawakal. Sama seperti kita minta jodoh sama Allah. Ya Allah, jodoh sudah ditakdirkan samamu ya Rabb. Tapi hamba pengen orang ini. Semoga doa-doa hamba ini dapat merubah takdirmu ya Allah. Dirayu Allahnya pakai doa kamu. Sama kita mau mencapai titik kesuksesan. Sama kita ketika pengen mencapai suatu hal. Anak-anak muda, kamu cita-cita jadi apa? Mungkin jadi dokter lah, jadi ustazah lah, jadi penghafal Quran sebagainya. Kita harus bisa dulu menyusun konsep, plannya. Mau jadi apa, tujuannya ngapain, mau lewat jalan mana, mau pakai arah mana, mau pakai Google Maps atau cuman buka Google Maps tapi nggak tahu arahnya, biar nggak nyasar. Kalau nyasar nanti malah buang-buang waktu, capek dirimu. Padahal kita di usia muda ini, usia-usia golden age, jangan sampai kita buang waktu, tapi nggak dapat sesuatu hal yang bermanfaat atau nanti nggak dapat hasil yang nanti ada. Jadi capek-capeklah diri kita di usia muda ini, biar nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan kita dapat hasil yang kita lakuin saat ini. Even kita nanti nggak hidup sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi insya Allah apa yang kita tanam sekarang dicatat sama Allah. Begitu. Ini jawaban terpanjang Hamidah Ahmad nih, Malaysia nih, jauh soalnya. Gitu. Semangat buat semuanya. Semoga ada yang aku sampaikan, yang kita saling share bisa bermanfaat. Maaf kata kalau misalkan aku ada salah katanya, kalau ada sedikit bercandanya, karena aku emang suka bercanda orangnya, tapi tujuanku agak bercanda juga karena aku anak muda. Aku merasakan sebosan itu kalau misalkan kita mendengarkan materi saja tanpa ada bercandanya, tanpa adanya tanya jawabnya, tanpa ada komunikasi interpersonalnya, tanpa ada ngobrol-ngobrolnya. Jadi mohon dimaafin kalau misalnya ada salah katanya. Teman-teman yang belum terjawab silakan nanya aja di Instagram. Mau di follow pun boleh, mau nggak di follow pun nggak boleh. Boleh, nggak masalah. Gitu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih.